bagaimana menjadi jurnalis milenial. Ini saya mohon izin kepada Pak Misbah, karena dari awal itu memang saya sering kontak ke beliau supaya menghidupkan kembali jurnalis kampus khususnya di sastra, karena mereka belajar teori, tetapi yang saya khawatirkan minim praktik gitu. Nah ini kan kayak orang belajar berenang, teori berenang, tapi nggak pernah nyemplung di kolam renang, sampai kapanpun nggak akan berenang. Belajar teori berenang mulu, tapi nggak pernah tahu di lapangan bagaimana, teknis menurut efektif yang sudah dilakukan gimana, cuman tahu. Tapi kalau pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan tidak dibiasakan, maka semakin lama nggak akan menjadi sebuah keterampilan. Makanya saya mohon izin kepada Pak Misbah, yuk kita buat jurnalis kampus, tapi kita mulai dari sastra Indonesia, gitu. Karena sesuai dengan pengamatan dan sesuai dengan pengamatan dan observasi saya, ternyata dari seluruh web Umpam itu tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Tidak semua ya, ada, tapi tidak semuanya. Apalagi sastra yang belajar, yang juga paham, tetapi tidak dipergunakan, tetapi tidak dipraktekkan. Lah ini yang saya khawatirkan, nanti ketika sudah semester 8 atau 7, gimana cara menulis reportase? Nggak tahu. Bagaimana cara menulis feature? Ora tahu. Mboten ya. Bagaimana cara menulis artikel populer? Masih bingung. Harusnya ketika sudah semester 8, semester 7, itu sudah piawai. Bahkan harusnya sudah banyak portofolio. Itu makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, itu banyakin portofolio sekarang dengan banyak mempublikasi artikel-artikel populer dan ilmiah, ya, itu supaya nanti ketika kalian lulus, itu kan banyak publikasi, kalian juga untung, kampus juga untung, prodi juga untung, karena begitu banyak karya dan publikasi, gitu ya. Nah ini jangan sampai nanti ketika kita belajar teori penulisan kreatif, yang di situ ada penulisan berita, tetapi kita tidak sama sekali, kita tidak mengerti bagaimana cara teknik menulisnya. Nah, pada hari ini saya mencoba untuk apa? Untuk sedikit berbagi ya teman-teman ya. Tidak mendahului dosen yang lain, enggak. Saya niatnya itu cuma satu. Enggak ada yang lain, enggak ada. Cuman pengen berbagi apa yang saya dapat. Semenjak saya sudah kuliah semester 4, saya itu sudah terjun dalam media gitu. Nah, saya ingin berbagi hal itu sebetulnya. Baik, saya izinkan teman-teman untuk men-share sedikit presentasi teori menggugah rasa gitu ya. Sedikit merefresh kembali sebelum kita nanti bagaimana teknik menulis itu. Ya, baik. Saya akan share materinya ya. Oke. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah nih ya, sudah terlihat. Baik, ide ini muncul karena sangat minim sekali ternyata jurnalis milenial. Bahkan ketika saya cari antar prodi tidak ada gitu ya. Bahkan saya tanya hima sekalipun, hima sastra, ada nggak jurnalis atau pers di hima? Itu pun jawabannya juga ternyata belum ada. Nah, inilah salah satu bentuk konkret saya untuk berkontribusi gitu ya. Tidak hanya prodi sastra, prodi saya pun juga gitu. Sekretaris sudah saya tawarkan gitu ya. Tapi memang ini ternyata bersambut ke prodi sastra ya, Pak Misbah. Ini dosen milenial juga ini dia. Ya. Jadi bisa mengerti gitu ya, dosen-dosen yang muda yang punya kegiatan untuk apa? Untuk diwadahi ya, untuk didorong. Jadi kalau ada dosen yang produktif itu jangan dimusuhin, atau jangan dihindarin, atau dibaperin. Tapi kalau ada yang produktif, jadikan dia kolaborasi, jadikan dia teman, jadikan dia sejawat atau partner. Untuk apa? Untuk saling berkolaborasi supaya kita juga bisa berhasil. Bukan dihindarin. Kalau ada yang lebih produktif dari Anda, kayak seperti Bu Amalia, ini lebih produktif dari saya. Sudah menulis 22 buku.
maka saya ajak terus gitu kan, dan sebagai memancing motivasi saya gitu. Dia lebih buku lebih banyak, tapi saya reportase dan artikel saya lebih banyak gitu. Jadi imbang, jadi kita saling kolaborasi. Nah, inilah apa namanya asal mula saya mencoba untuk menghidupkan kembali. Walaupun kata Pak Misbah itu sudah ada tahun 2018 sudah ada jurnalis, tapi nggak tahu kenapa tidak jalan. Jadi ini mah hanya sekedar apa ya, membantu yang sudah ada, menghidupkan yang sudah ada, supaya yuk anak sastra, mahasiswa sastra menjadi garda terdepan gitu. Untuk apa? Untuk menjadi jurnalis, karena keuntungannya nggak usah ditanya lagi ya. Itu Bulia itu bisa menulis 22 buku, itu pasti juga dia juga belajar jurnalis, karena menulis efektif itu yang kata Mbak Misbah itu nggak muter-muter itu karena memang dia punya pengalaman dan menikmatinya. Jadi ketika menulis buku, menulis penelitian itu nggak susah-susah banget itu. Jadi nggak puyang-puyang banget. Kenapa? Karena udah pernah belajar dan itu manfaatnya pun yang saya rasakan pada saat ini. Ketika kita belajar jurnalistik, ya kita belajar sastra, itu akan memberikan dampak kemudahan bagi pekerjaan atau tugas kita ke depan. Ya, makanya ini muncullah jurnalisme milenial. Nah, ini dulu waktu saya seusia Lastri ya mungkin ya, semester 4, bahkan saya masih gondrong tuh, sekarang rambut depan saya sudah almarhum. Ya, dulu waktu saya semester 4, itu saya bergabung di Indopos Jawa Pos. Deteksi Indopos Jakarta. Itu adalah cabang dulu dari Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan, ya, yang dulu pernah menjadi Menteri BUMN ya, kalau tidak salah ya. Nah, beliau itu mendirikan koran Jakarta namanya Indopos. Dan saya adalah angkatan pertama pada saat itu ketika saya semester 4. Saya masuk ke situ, langsung saya buat gebrakan. Nggak tanggung-tanggung saya buat gebrakan sama teman-teman itu. Dari berbagai universitas, dari UI, Brawijaya, ada Gunadarma, ada UIN. Ya, saya membuat pelatihan jurnalistik namanya plastik ke berbagai SMK dan SMA se-Jabodetabek pada tahun 2003 sampai tahun 2005. Nah, pengalaman ini yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Dan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Bukannya saya paling jago, paling pintar, bukan. Tapi saya ini pengen berbagi teman-teman sastra supaya apa? Supaya pengalaman-pengalaman seperti ini ya, teman-teman jangan jangan tidak menikmatinya atau tidak dilakukannya. Seperti ada jurnalis kampus, masuk aja dulu. Gimana caranya? Ada ini, ada eskul ini, coba aja dulu ikut hima. Bagus gitu. Nah, ini ketika saya mencoba untuk terjun gitu ya dari sekolah ke sekolah bersama rekan mahasiswa pada saat itu, alhamdulillah saya banyak berkenal dengan para wartawan. Bahkan saya waktu kuliah itu di UNJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu, saya bisa bayar uang kuliah ketika semester 4 dan 5. Bahkan bisa beli motor, walaupun nyicil gitu ya, walaupun nyicil. Itu kenapa? Karena saya mau mengetahui bagaimana sih caranya. Alhamdulillah, ya dari sini ternyata banyak hal yang saya bentuk dan ternyata tidak saya dapatkan ketika di kelas, tapi di luar kelas justru gitu. Itulah yang terbentuk. Makanya Mas Menteri itu Pak Nadiem bilangnya begini supaya teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda, ya. Kenapa? Karena gini, karena mahasiswa itu kan ada tuh yang misalkan tidak sesuai, orang ekonomi jadi wartawan, orang pertanian, mahasiswa pertanian jadi wartawan. Banyak yang nggak sinkron, tapi mereka punya kemampuan gitu, kemampuan menulis, apalagi mahasiswa sastra. Harusnya yang menepati itu adalah mahasiswa sastra dong, gitu ya. Nah, inilah saya bilang, pengalaman itu tidak hanya di dalam kelas, kalian harus banyak pengalaman di luar kelas, jadi terbuka mata kita. Itulah yang diinginkan sama Mas Menteri ketika ada program Merdeka Belajar, supaya kalian itu bisa belajar ya di mana saja dan kapan saja di semester 3 itu kalau tidak salah ya. Nah, ini suatu pengalaman saya ingin berbagi. Nah, kenapa sih harus jurnalis, teman-teman? Ya, tadi pengalaman belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Nah, saya ingin mengajak di luar kelas ini, makanya saya bentuk namanya Jurnalis Kampus Sastra, supaya apapun ada kegiatan-kegiatan, itu kalian bisa mengerti bagaimana tekniknya di lapangan, langsung terjun.
nggak hanya dengar dari dosennya begitu ya, oh paham, tapi gimana di lapangan belum tentu ya. Teori banyak didapat, tapi teori itu pengetahuan, dia belum menjadi keterampilan kalau saat ini kita belum membiasakan. Maka teori yang kita dapat maka harus kita praktekkan gitu. Nah, inilah aplikasinya menjadi seorang jurnalis. Ketika dia dapat di semester 2 jurnalistik, semester 3 penelitian kreatif, keterampilan humas, teorinya mampu diaplikasikan di luar kelas, di luar kelas ya, atau di organisasi. Dan kemampuan menulis pasti akan terasah semakin tajam. Tidak hanya sekedar menulis karena lagi bukan ancaman. Ini kan kita menulis ancaman dari dosen supaya dapat nilai. Bukan. Tapi ketika itu nanti menulis itu menjadi sebuah, ketika sudah terasa menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah tidak menulis tidak enak. Karena menulis itu akan banyak manfaat yang kita dapat. Apa salah satunya tadi, pengetahuan kita bertambah, ya, kemampuan berbicara kita bertambah, merangkai kata kita bertambah, relasi kita bertambah, kita dikenal banyak orang karena kita menulis, gitu ya. Nah, ketika kita menjadi jurnalis, itu banyak hal yang kita ketahui. Contohnya tentang masalah kampus. Kita tahu orang-orang kampus itu bagaimana, karakternya seperti apa. Kita tahu kegiatan-kegiatan apa yang di kampus. Orang juga tahu kita. Ini saya nggak mau keluar ke luar kampus dulu ya, tapi di kampus dulu. Kalau kalian banyak dikenal di kampus, saya yakin itu silaturahmi, relasi itu akan mudah, gitu ya. Artinya kita akan banyak teman. Kan kalau orang banyak relasi silaturahmi kan banyak rezeki, betul nggak? Ada aja tuh yang nawarin, ya. Ada aja itu yang nawarin ya, gitu ya. Saya punya itu, ada namanya mahasiswa matematika yang saya bina namanya Lala. Pada saat itu si Lala ya belum mampu menulis, tapi saya ajak untuk menulis seminar, saya ajak menulis untuk PKM. Suatu ketika ada dosen yang PKM dan tidak mengerti bagaimana menulis tentang menulis reportase. Akhirnya si Lala tuh yang menulis. Saya bilang ambillah, ayo, nah, saya di belakang. Alhamdulillah tuh dia dikasih uang dan dia dikenal dosen-dosen. Ini adalah salah satu sekian kecil manfaat yang diberikan, yang kita dapat gitu. Asal mau belajar, asal mau ulet ya, tidak banyak ngeluhnya. Kalau belajar udah banyak ngeluhnya, banyak anunya ya sudah gitu, nanti tidak akan didapat. Maka semakin banyak dia meliputi lingkungan kamu, semakin dekat dia dengan dosen-dosen. Semakin banyak dia dikenal. Kenapa? Karena dia aktif untuk membuat berita-berita reportase tentang kegiatan di kampus, ya. Maka ini akan memberikan kemudahan-kemudahan kita. Saya bilang tadi kalau banyak teman, banyak relasi, banyak silaturahmi, maka akan banyak rezeki. Ada aja itu ya, dari mana saja gitu ya. Nah, inilah